Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Parents Hebat yang ada di rumah. Pernah terfikirkah oleh kalian, orang yang buta bisa melihat lagi, orang yang tuli bisa mendengar lagi, orang yang terkena stroke bisa sehat normal seperti sedia kala. Dan satu lagi, mungkin ini impian banyak semua kaum muda, mampu menguasai seluruh bahasa di dunia. Lalu dia bisa berbicara dengan semua orang di belahan dunia ini melalui internet tanpa perlu susah payah belajar bahasa. Elon Musk yang sudah menemukan mobil berkekuatan listrik atau dengan menggunakan baterai telah menemukan sesuatu yang baru, yaitu Neuralink. Kalau sebelumnya dia sudah atau ingin mengirimkan roket keluar angkasa, kemudian ingin menjelajah Mars, dan sekarang dia ingin membuat cyborg. Elon Musk sebagai seorang pendiri dan pemilik perusahaan Neuralink yang juga membuat Neuralink adalah salah satu sosok yang penuh dengan penasaran terhadap teknologi. Nah, saat ini tepatnya di tahun 2016 lalu, dia telah membuka perusahaan Neuralink ini yang telah mendapatkan investor dengan nominal yang sangat besar, yaitu 205 juta US dollar atau setara dengan 3 triliun. Adapun para investornya dimulai dari FY Capital, kemudian Founder Fund, dan juga Craft Ventures. Neuralink adalah chipset yang berbentuk koin yang memiliki benang-benang ataupun serabut tipis, yang tipisnya adalah 10 kali lebih tipis dari setiap helai rambut kita. Nah, ketika chipset ini dimasukkan ke dalam otak kita, maka chipset atau Neuralink inilah yang akan mengotak-atik otak kita sehingga meningkatkan kemampuan kinerja otak kita. Lalu bagaimana kita menggunakan Neuralink ini? Siapakah yang akan memasukkan ke dalam tubuh kita atau yang akan mengimplannya? Apakah dokter biasa, dokter manual seperti pada operasi pada umumnya? Elon Musk ingin membuat implantasi ini seefisien dan semudah mungkin. Maka dokternya adalah ini. Iya, betul. Dokternya adalah robot, surgery robot. Dia adalah robot yang sudah didesain dengan sedemikian rupa sehingga memiliki tingkat ketelitian dan akurasi yang tinggi untuk memasukkan chipset ataupun Neuralink itu ke dalam otak kita. Bagaimana surgery robot ini akan memasukkan chipset ke dalam otak kita? Well, mudah saja. Kamu tinggal datang untuk daftar memasang ataupun mengoperasi, memasukkan implan ke dalam otak. Robot akan membius kamu, kemudian tengkorak kepala kita akan dibuka selebar chipset, kemudian chipset dimasukkan ke dalam otak dan tengkorak ditutup lagi. Dan tada, sudah selesai. Tidak sampai satu hari, maka teman-teman yang sudah diimplantasi chipset Neuralink ke dalam otaknya, saat itu juga tidak ada yang tahu kalau kamu sudah menjadi cyborg. Bagi teman-teman yang punya rambut, wow, enak sekali, tidak akan ketahuan kalau dia sudah dimasukkan implantasi Neuralink tadi. Tapi bagi teman-teman yang botak, pasti ada bekasnya sedikit saja. Nah, lalu bagaimana cara kerja Neuralink ini? Ya, teman-teman, ketika Neuralink sudah masuk ke dalam otak kita, maka di situ dia akan mengotak-atik isi otak kita. Di situ terdapat ribuan elektroda, benang-benang halus yang tebal, yang tipisnya 1/10 rambut kita tadi, dialah yang akan berfungsi sebagai elektroda. Elektroda ini tadi akan mencari apa yang terjadi di dalam otak kita dengan cara mengirimkan sinyal melalui saraf. Ketika sinyal sudah dikirimkan melalui saraf, maka akan merangsang neuron-neuron yang terjadi pada otak kita.
apa yang semestinya tidak terjadi atau apa yang semestinya harus diperbaiki, maka akan secara otomatis diperbaiki. Nah, disinilah kerja neuron tadi, sehingga orang buta bisa melihat lagi, orang tuli bisa melihat lagi, orang yang terkena stroke, Alzheimer, stres tingkat tinggi, semua yang berkaitan dengan permasalahan syaraf mampu disembuhkan oleh Neuralink. Berbeda dengan teknologi sebelumnya yang sudah muncul, yaitu Utah Array yang hanya mampu digunakan untuk mendeteksi penyakit saraf yang berkaitan dengan epilepsi. Jika Utah Array hanya memiliki 100 channel per link, maka Neuralink ini memiliki lebih dari 1000, tepatnya 1024, yang tentunya akan memaksimalkan kerja otak untuk mencari segala gangguan syaraf yang ada di dalam otak kita. Sebetulnya inilah misi utama dibuatnya Neuralink, yaitu membantu dalam dunia medis. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Neuralink hanya berkontribusi pada dunia medis saja? Of course not. Tentu saja tidak. Neuralink juga dikembangkan sebagai brain machine interface. Nah, dengan adanya teknologi ini, manusia akan mampu melakukan lalu lintas komunikasi, hanya menggunakan tenaga ataupun kekuatan pikiran saja. Sehingga apa yang diinstruksikan dari pikiran kepada sebuah perangkat dengan mudah untuk dilakukan oleh manusia. Entah itu untuk menggerakkan ataupun ingin mengetikkan sesuatu di gadget kita, ingin menonton televisi dan mengubah channel televisi, ataupun menggunakan teknologi yang lainnya. Cukup orang-orang yang sudah memiliki Neuralink ini atau yang sudah terimplan chipset di kepalanya hanya berbicara di dalam pikirannya saja. Maka saat itu akan terjadilah lalu lintas komunikasi tanpa adanya gerakan tangan, tanpa adanya gerakan menekan, memencet tombol dan yang lainnya. Nah, Neuralink ini juga menggunakan baterai. Maka kalau menggunakan baterai tentunya dia membutuhkan tenaga, yaitu di cas. Sehingga ketika kita sudah seharian memakainya, maka ketika malam hari tenaga itu akan melemah yang harus kita charger. Chargernya menggunakan wireless sehingga kita cukup duduk seperti tidur seperti biasanya, maka akan tercharge sendiri di dalam chipset di dalam otak kita, sehingga besok pagi akan mudah untuk digunakan lagi. Wow, sesimpel itu. Sebagai brain machine interface, Neuralink ini mampu menghubungkan antara kecerdasan biologis dan kecerdasan buatan. Bukan menjadi hal yang tidak mungkin jika kelak memang chip Neuralink ini tanpa membutuhkan charger lagi. Artinya apa? Setelah dimasukkan, maka itu akan bekerja sepanjang hidup, sepanjang hayat, sehingga orang-orang bisa memiliki daya hidup ataupun daya survive yang lebih lama lagi. Tapi ingat, bukan hidup abadi ya. Yang unik dari Neuralink adalah kaitannya dengan AI ataupun artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Elon Musk dengan Neuralinknya memiliki visi berperan secara integral untuk menjaga peradaban manusia. Mengapa demikian? Karena teknologi di masa depan bahwa AI akan mengalahkan manusia. Teknologi AI ini akan mengalahkan kecerdasan manusia. Kalian tahu guys, salah satu teknologi AI yaitu robot Sophia. Everybody, this is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. Yang telah mampu berkomunikasi sendiri untuk untuk berkomunikasi dengan lawan bicara ataupun dengan komunikannya, sehingga Sophia sudah mengimbangi apa pertanyaan yang diajukan, apa jawabannya, Sophia sudah mampu menjawabnya sendiri. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Hold on, can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you were human? Nah, teknologi inilah yang diharapkan, teknologi
Neuralink inilah yang diharapkan agar manusia nantinya tidak ketinggalan dengan teknologi AI. Karena AI di masa depan dia mampu atau memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecerdasan kognitifnya, dan dia juga akan mampu meregenerasi atau memperbaiki dirinya sendiri. Wow, maka manusia akan semakin tergeser. Jangan sampai manusia hanya sebagai penonton, artinya tidak memiliki andil ataupun tidak memiliki kualitas apapun dalam teknologi ataupun dalam peradaban dunia ini. Sehingga bagaimanapun manusia harus tetap berada di atas sebagai pengontrol. Neuralink ini diharapkan sebagai pengontrol agar AI tidak semata-mata mampu menguasai dunia. Saat ini Neuralink belum diuji cobakan ke manusia karena belum mendapatkan izin dari FDA, yaitu Badan Pengawas Kesehatan dan Obatan di Amerika. Sehingga sebagai kelinci percobaannya ada 2 mamalia yang sudah ditanamkan Neuralink ini, chip ini, yaitu babi dan monyet. Pada kelinci percobaan yang dilakukan pada monyet, ditemukan bahwa monyet sudah mampu memainkan game dengan menggunakan tenaga pikirannya, sehingga komputer sekarang ini sudah mampu dikontrol oleh monyet gitu. Jadi pengen ketawa, oleh monyet hanya menggunakan tenaga pikirannya. Begitu juga dengan babi yang telah ditanamkan Neuralink di kepala, di otaknya, dan memunculkan banyak peningkatan secara signifikan berdasarkan hasil penelitian selama ini. Tapi bukan Elon Musk namanya kalau tidak struggle, dia sangat yakin bahwa FDA akan segera mengeluarkan izin percobaan pada manusia. Karena menurut Elon Musk, Neuralink ini telah melampaui standar minimal dari persyaratan yang diajukan oleh FDA. Sehingga tidak lama lagi manusia akan diuji cobakan untuk ditanamkan atau diimplan chipset Neuralink ke dalam otaknya. Proyek Neuralink ini masih syarat dengan pro kontra, diantaranya adalah dari dunia medis. Dokter mengatakan tidak semuanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, apalagi lewat otak, akan mudah diadaptasi oleh tubuh kita. Akan banyak terjadi potensi-potensi yang lainnya seperti potensi infeksi, potensi alergi, dan sebagainya. Di satu sisi, potensi yang tak kalah menakutkannya adalah potensi penyalahgunaan Neuralink ini sendiri. Dunia tidak kekurangan orang jahat sama sekali. Siapapun ataupun yang tidak sakit, yang tidak bermasalah dengan syarafnya, mereka bisa diimplan Neuralink ke dalam otak atau kepalanya. Inilah yang nantinya akan memunculkan banyak sisi negatif yang terjadi, seperti yang terjadi pada oplas ataupun operasi plastik. Teknologi operasi plastik ini pada dasarnya hanya digunakan untuk rekonstruksi wajah orang-orang yang kecelakaan ataupun terkena musibah kebakaran. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi ini digunakan untuk kecantikan saja. Sedangkan kalau di dunia digital, banyak sekali hacker yang siap menghack apa yang ada di dalam otak kita. Semua orang bisa mengotak-atik isi otak orang lain. Orang yang tidak memiliki keinginan bunuh diri akan tiba-tiba melakukan bunuh diri, salah satunya karena ulah hack pada Neuralink yang tertanam pada otak kita. Wow, itu tadi teman-teman informasi pengetahuan menarik tentang Neuralink, negatif dan positifnya. Siap tidak siap? Kita harus tahu bahwa dunia ini adalah syarat dengan pengetahuan yang akan terus ditemukan. Tentunya sisi negatif dan positif harus sudah kita siapkan. Kamu setuju tidak dengan Neuralink ini? Semoga informasi yang kita berikan menambah pengetahuan kamu, semangat menjadi yang lebih baik di Parents Hebat.